dan terus fokus untuk belajar fisika. Sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai bab satuan, besaran, dan dimensi. Selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, penggunaan alat ukur dan penulisan hasil pengukuran. Pernahkah kalian melihat seseorang mengukur suatu benda dengan menggunakan jengkal tangannya? Apa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut? Ya, dia sedang melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur tak baku. Zaman dahulu, dalam melakukan pengukuran, orang-orang menggunakan sesuatu sebagai satuan ukur. Contohnya, untuk mengukur panjang, orang-orang zaman dahulu menggunakan bagian tubuh seperti jengkal, telapak kaki, hasta, dan lain-lain. Akan tetapi, karena setiap orang memiliki ukuran jengkal, hasta, dan telapak kaki yang berbeda-beda, maka kesalahan pengukuran kerap kali terjadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur yang memiliki nilai ukur yang sama dan berlaku secara universal. Berikut contoh-contoh alat ukur panjang yang berlaku secara universal, antara lain mistar atau penggaris, memiliki skala terkecil 0,1 cm. Cara mengukur panjang benda dengan penggaris yaitu dengan meletakkan penggaris pada benda, lalu melihat skala dengan posisi pandangan yang tegak lurus, seperti pada gambar. Sedangkan untuk mengukur diameter suatu benda yang berbentuk lingkaran, tabung, atau bola, kita bisa menggunakan alat ukur jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala terkecil 0,01 cm. Mari kita mengenal bagian-bagian pada jangka sorong: rahang luar, rahang dalam, pengukur kedalaman, skala utama, skala nonius, batang pengikat. Tahukah kalian bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Bagaimanakah cara membaca skala pada jangka sorong? Yang pertama, letakkan benda yang akan diukur pada bagian rahang bawah, lalu putar pengunci jangka sorong agar benda tidak bergerak. Kedua, bacalah skala utama, yaitu dengan memperhatikan angka pada skala utama mana yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Dalam pengukuran ini terukur skala utama yaitu 3,1 cm. Kita konversikan ke dalam milimeter menjadi 31 mm. Ketiga, baca skala nonius. Perhatikan garis pada skala nonius yang tepat berhimpit dengan garis pada skala utama. Dari kegiatan pengukuran ini didapatkan garis ketujuh pada skala nonius tepat berhimpit dengan garis pada skala utama, dan satu garis skala nonius sama dengan 0,05 mm. Jadi, nilai pada skala nonius yaitu 7 dikali 0,05 mm sama dengan 0,35 mm. Maka hasil pengukuran didapatkan dengan menjumlahkan nilai pada skala utama dan skala nonius. 31 mm ditambah 0,35 mm sama dengan 31,35 mm. Selanjutnya kita beralih pada alat ukur massa. Terdapat beberapa jenis alat ukur massa, antara lain neraca sama lengan. Biasa digunakan untuk mengukur massa emas. Neraca sama lengan memiliki dua piringan dan memiliki beberapa anak timbangan dengan satuan massa tertentu. Cara penggunaannya yaitu dengan membuat seimbang kedua lengan. Lengan yang satu untuk meletakkan benda yang akan diketahui massanya, sedangkan lengan yang satunya lagi untuk meletakkan anak timbangan yang sudah diketahui massanya. Neraca Ohaus 3 lengan
memiliki skala terkecil 0,1 gram. Mari kita mengenal bagian-bagian pada neraca Ohaus 3 lengan. Ada knop kalibrasi, tempat beban, beban geser, titik nol, 3 lengan. 3 lengan terdiri dari 3 skala, 0 sampai 500 gram, 0 sampai 100 gram, 0 sampai 10 gram. Bagaimana cara penggunaan neraca Ohaus 3 lengan? Cara menggunakan neraca Ohaus. Yang pertama, melakukan kalibrasi. Geser semua pemberat ke sisi kiri. Putar tombol kalibrasi sampai garis kesetimbangan mengarah pada angka 0. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur pada tempat beban. Lalu geser ketiga pemberat, diurutkan dari pemberat yang paling besar ke yang terkecil. Pada kegiatan pengukuran ini, terukur massa benda 3,9 gram. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai alat ukur waktu. Jam digunakan untuk mengetahui waktu di suatu tempat. Memiliki skala terkecil 1 sekon. Stopwatch analog memiliki skala terkecil 0,1 sekon. Memiliki 2 jarum. Jarum yang panjang menunjukkan detik, jarum yang pendek menunjukkan menit. Cara membaca stopwatch. Yang pertama, baca skala menit. Yang kedua, baca skala detik. Berapa hasil pengukurannya? Jarum pendek menunjukkan 2 menit. Jarum panjang menunjukkan 47 detik. Hasil pengukurannya 2 menit 47 detik. Ya, saat ini sudah berkembang stopwatch digital. Kalian bisa langsung membaca nilai yang tertera pada stopwatch. Stopwatch digital memiliki skala terkecil 0,01 sekon. Agar lebih paham, coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Soal pertama, terdapat neraca sama lengan. Satu lengan diletakkan 3 pemberat yang bernilai 25 gram, 1 kilogram, dan 2 ons. Berapakah massa benda? Soal nomor 2, terdapat jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter bola. Jika skala yang ditunjukkan seperti pada gambar, berapakah diameter bola? Soal nomor 3, terdapat neraca Ohaus 3 lengan yang digunakan untuk mengukur massa benda. Jika skala seperti yang tertera pada gambar, berapakah massa benda? Soal nomor 4, jika hasil pengukuran seperti yang tertera pada gambar stopwatch, berapakah waktu yang terukur? Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan alat ukur. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penulisan hasil data pengukuran. Terdapat 2 jenis data pengukuran. Yang pertama, pengukuran tunggal. Yang kedua, pengukuran berulang atau majemuk. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dengan satu kali pengukuran kita dapat langsung memperoleh hasil ukurnya. Ada 4 langkah dalam menyajikan data pengukuran. Pertama, menuliskan nilai X0. X0 ini merupakan nilai yang pertama kali kita peroleh saat melakukan kegiatan pengukuran. Langkah kedua, kita menghitung nilai ketidakpastian dengan rumus delta X sama dengan 1/2 kali skala terkecil alat ukur yang kita gunakan. Ketiga, kita menghitung nilai ketidakpastian relatif dengan rumus KSR sama dengan delta X per X0 dikali 100%. Hasil dari KSR berupa persen. Hasil ini akan menentukan jumlah angka penting yang dituliskan sebagai hasil dari pengukuran. Keempat, kita dapat menuliskan nilai pengukuran yang mendekati nilai sebenarnya, dinamakan X. X sama dengan X0 plus minus delta X. Artinya, X0 ditambah delta X
atau X0 dikurang delta X. Mari kita coba terapkan pada kegiatan pengukuran. Jika ada sebuah pulpen, kita ukur dengan penggaris. Pada gambar, kita ketahui bahwa panjang pulpen 14 cm. Ini merupakan nilai pengukuran atau X0. Selanjutnya, kita hitung nilai ketidakpastiannya, delta X, sama dengan 1/2 dikali skala terkecil dari penggaris, yaitu 0,1 cm. Hasilnya sama dengan 0,05 cm. Nilai ketidakpastian relatif atau KSR sama dengan delta X per X0 dikali 100%, yaitu 0,05/14 dikali 100%. Hasilnya 0,3571%. Angka ini memenuhi aturan 0,1%, berarti hasil pengukuran akan dituliskan dalam 4 angka penting. Hasil pengukuran X sama dengan X0 plus minus delta X. Kita masukkan angkanya sama dengan 14 plus minus 0,05 cm. Untuk mengeceknya, 14 ditambah 0,05 sama dengan 14,05 cm. Ini merupakan 4 angka penting, atau 14 dikurang 0,05 cm. Hasilnya 13,95 cm. Ini juga merupakan 4 angka penting. Mari kita beralih pada pengukuran berulang atau majemuk, yaitu pengukuran yang dilakukan secara berulang dan pada setiap kali pengukuran menunjukkan hasil yang sedikit berbeda. Sama halnya pengukuran tunggal. Untuk mengetahui hasil pengukuran, kita harus menempuh 4 langkah. Yang pertama, mencari nilai pengukuran rata-rata sampel atau X0. X0 didapat dari sigma X per N. Sigma X merupakan penjumlahan dari semua data yang kita peroleh, sedangkan N merupakan banyaknya data. Yang kedua, kita harus mencari nilai ketidakpastiannya atau delta X sama dengan 1/N akar N sigma dari X kuadrat dikurang kuadrat dari sigma X per N-1. Ketiga, kita mencari nilai ketidakpastian relatif atau KSR sama dengan delta X per X0 dikali 100% dengan aturan yang sama seperti pada pengukuran tunggal. Langkah keempat, kita akan mendapatkan hasil pengukuran X sama dengan X0 plus minus delta X. Agar kita lebih paham bagaimana cara penggunaan rumus, mari kita berlatih. Terdapat data hasil pengukuran. Dari 6 kali percobaan, dihasilkan data pengukuran sebagai berikut. Sigma I merupakan penjumlahan dari semua data, yaitu 75,9. Selanjutnya kita mencari nilai I kuadratnya. Kita jumlahkan menjadi sigma I kuadrat sama dengan 960,71. Kita hitung nilai pengukuran rata-rata sampel dari 6 percobaan tadi. Sigma I per N yaitu 75,9 per 6 percobaan sama dengan 12,65 mA. Selanjutnya kita cari nilai ketidakpastian delta I sama dengan 1/N akar N dikali sigma I kuadrat. Itu sudah kita peroleh, yaitu 960,71. Lalu kita kurang dengan kuadrat dari sigma I, yaitu kuadrat dari 75,9 per N-1. N tadi 6 percobaan, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Saat kita hitung, hasilnya 0,14 mA. Kita hitung nilai ketidakpastian relatifnya. Delta I per I dikali 100% sama dengan 0,14 per 12,65
dikali 100%, hasilnya 1,1%. Ini memenuhi aturan 1% KSR, yaitu 3 angka penting. Maka hasil pengukuran I sama dengan I0 plus minus delta I sama dengan 12,65 plus minus 0,14 miliampere. Ini jika kita cek memenuhi 4 angka penting, sedangkan KSR kita harus memenuhi 3 angka penting. Maka kita perlu melakukan pembulatan. 12,65 kita bulatkan menjadi 12,7 dan 0,14 kita bulatkan menjadi 0,1. Hasil pengukurannya akan memenuhi 3 angka penting, yaitu 12,7 ditambah 0,1 sama dengan 12,8 atau 12,7 dikurang 0,1 sama dengan 12,6. Agar kalian lebih paham, kerjakan soal latihan berikut. Cukup sekian pembelajaran